Halo Sobat Planners, kembali lagi di Mandala Nata Podcast. Halo Sobat Planners yang berbahagia, atau mungkin lagi agak pening nih karena dihadapkan sama masa-masa ujian tengah semester. Atau juga nih tugas-tugas kuliah yang kembali menerpa kehidupan mahasiswa kita nih. Biasanya kalau udah agak pusing begini, enaknya itu jalan-jalan, iya gak sih? Nah, gimana nih progres buat holiday list-nya yang kalau kata Gen Z ini diperuntukkan untuk self-reward. Namun kalau teman-teman nih belum ada kesiapan atau juga belum tahu nih mau jalan-jalan kemana, keep calm teman-teman nih, relax. Karena kalau jadi anak PWK itu punya privilege kalau bisa jalan-jalan yang di-scheduling langsung sama program studi. Biasanya nih di kamus YPPA atau yang PWK-PWK aja disebutnya sama mata kuliah studio. So, if you want to know about studio more, maka tonton podcast ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa juga nih, kita kehadiran narasumber yang mempunyai track sudah menjalani studio di seluruh PWK. So, kita akan kenali nih narasumbernya, yaitu Ibu Chania. Halo Ibu. Halo, Apa kabarnya Bu? alhamdulillah baik. Oke, untuk kita beri openingnya nih Bu. Iya. Sebelum kita obrolannya lebih jauh, mungkin Ibu bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Boleh. Halo semua, kan saya Chania Rahma dari dosen perencanaan wilayah dan kota ITERA. Tuh, ini menyapanya apa nih? Sobat HMP atau apa nih? Sobat planners di luar sana ya. Gitu, salam kenal ya semua. Oke, teman-teman. Gitu ya, short. Sangat ini ya, to the point banget ya. Introduction-nya ya Bu. Oke nih Bu, tadi kan ngomongin soal studio. Betul. Kalau studio itu emang beda ya Bu sama studio foto, apa studio di jurusan-jurusan lain gitu. Studio itu kayak gimana sih Bu sebenarnya? Oke, mungkin lebih ke mendefinisikan studio itu sendiri apa betul. ya? Ya, jadi mungkin di mata kuliah teknik ya, lebih tepatnya apalagi kita kan institut teknologi nih, itu pasti ada yang namanya nge-lab gitu kan ya. Ada yang pasti namanya nge-lab dan bentuknya pasti berbeda-beda. Ada yang memang di lab nya di dalam ruangan, mungkin seperti kimia, biologi gitu ya. Ada juga yang di luar ruangan. Dan salah satunya itu kita gitu. Nah, studio ini adalah bentuk laboratoriumnya PWK gitu. Jadi prakteknya perencanaan wilayah dan kota itu ada di studio gitu. Jadi itu kurang lebih ya, studio itu adalah praktik yang diselenggarakan di program studi perencanaan wilayah dan kota. Tapi menyangkut jalan-jalan nggak tuh? Iya dong, tentunya. Iya, menyangkut jalan-jalan karena memang kan di luar ruangan ya, kita nggak bisa namanya perencanaan wilayah dan kota cuma ada di dalam ruangan doang, kan berarti itu bukan wilayah dan kota dong namanya, karena kalau terlimitasi sama tembok gitu kan ya. Jadi kita harus jalan-jalan keluar, kita ngelihat sekeliling, kita jadi lebih peka sama sekeliling kita, sama kota yang kita tinggali mungkin, atau kota baru yang jadi wilayah perencanaan kita gitu. Jadi dan permasalahan di kotaan itu kan beda-beda ya satu sama lain, jadi kita harus turun langsung ke lapangan dan kita mempelajari permasalahan di kota-kota yang berbeda itu gitu. Jadi erat banget kaitannya sama jalan-jalan. Sementara kan ada juga studio di program studi lain tuh, misalkan di arsitektur ada juga kan studionya, tapi lebih ke studio gambar gitu. Jadi beda. Oh, jadi itu termasuk ada kamus study tour ya Bu ya, kayak di sekolah-sekolah itu, tapi di PWK ini bener study sama tournya ada di sini. Benar. Kan study tour yang hahaha ya. Kan biasanya ke museum, nah kalau kita warga-warga gitu ya Bu. Itu kalau boleh tahu nih Bu, studio itu tuh biasanya ada di semester berapa aja Bu? Semester berapa ya? Oke, jadi studio ini berjenjang ya, dari yang sekitar semester 4 atau ya? Oh ya. Iya benar ya, yang ada yang proses kan, studio proses itu di semester awal-awal tingkat 2 tuh. Semester 4 kalau nggak salah, itu namanya studio proses. Mungkin di setiap kampus yang ada perencanaan wilayah dan kotanya beda-beda juga sih, tergantung kurikulumnya masing-masing ya. Kalau di ITERA sendiri itu ada di semester 4 itu proses, nanti naik tingkat lagi semester 5 itu rancang kota. Kemudian nanti semester 5 benar ya? Iya, semester 5, nanti semester 6 ada studio kota. Jadi ada rancang, ada yang kota, terus ada juga nanti studio wilayah.
gitu. Jadi berjenjang, sedikit demi sedikit Iya. naik tingkat gitu lah Sedikit-sedikit ya. sedikit, wah lawan raja terakhir lama-lama ya, Iya. Bu. Nah itu kan biasanya kan ini kita beda-beda ya, Bu, ya, kayak Heeh, kawasannya, skalanya, itu oke. kayak ada perbedaan persiapan nggak sih, Bu, selain kita bawa baju sama bawa peralatan yang memang buat personal gitu, Bu, apa, Bu, starter pack-nya? Starter pack ya, Mhm, eee, memang kan tadi saya bilang beda tingkatan ya, iya satu sama lain gitu. Mungkin kesulitannya atau skalanya itu berbeda juga. Kalau misalkan proses itu kan mungkin kita baru mengenali nih, mahasiswa itu, baru pertama kalinya nyobain studio gitu. iya, Jadi, bener banget. eee, kita ajarinnya untuk mereka menggali isu-isu yang ada di kota gitu. Jadi awalnya kita turun ke lapangan, membuka kepekaan diri mereka lah terhadap masyarakat, terhadap, OPD-OPD yang ada di sana. Kan kita pasti kerjasamanya dengan Bapeda biasanya Iya, atau PU gitu. Jadi, untuk proses ini baru pengenalan. Jadi kita nanti menjaring isu-isu, kemudian nanti dianalisa gitu isunya, baru sampai situ. Belum sampai kita membuat rencana gitu. Jadi starter pack-nya mungkin untuk yang pertama adalah, eee, siapan selain perlengkapan ya tadi mhm, yang kayak kamu sebutin itu, iya, lebih ke apa ya, jiwa curious-nya sih kayaknya ya, jiwa ingin tahunya dari mahasiswa planner sendiri kan, sense of planner-nya itu iya, mungkin harus dimulai dipakai gitu. Jadi, pas turun ke lapangan nggak bingung apa yang harus dicari, apa yang harus diambil datanya apa, kayak gitu. Jadi udah, belajarlah sambil belajar di studio proses, baru nanti, masuk ke rancang kota tuh. Itu kan studio yang lebih, apa ya, lebih tinggi lagi, tingkatannya, yaitu udah mulai merancang suatu kawasan. mhm, Tapi kawasannya masih lingkup yang sekitar 60 hektar ya, iya, maksimalnya gitu mhm, ya. 60 hektar kawasan nanti dirancang sampai menjadi, bentuk 3D kalau nggak salah ya, sampai, site plan dan lain-lain gitu. Nah, di situ, selain jiwa sense of planning-nya kan udah terbentuk tuh di studio mhm, proses. Jadi nanti di studio rancang kota tinggal kreativitasnya juga perlu, gitu. Jadi kreativitas dalam membuat rencana, dalam mencari inovasi-inovasi gitu ya. Mungkin kita bisa cari di, preseden atau benchmarking dari mhm, tempat-tempat yang, eee apple to apple lah ya, similar, punya kesamaan karakter, tapi, ada yang lebih maju, tapi di daerah kawasan kita belum nih. Jadi kita bisa ambil contoh mhm, mhm, gitu, meskipun nggak yang bisa 100% plek gitulah iya, ya. Jadi itu, kreativitas tadi ya, harus dipakai juga di dalam, eee, itu, apa namanya, studio rancang kota. Kemudian masuk ke, studio kota ya. Ini setuju. beda, perencanaan kota sama rancang beda. Kalau perencanaan itu nanti output-nya adalah RDTR. Oh jadi lebih luas lagi ya, Bu? Lebih iya lebih luas lagi, lebih rinci lagi, tapi kan kalau rancang kota kan tadi desain ya, Mhm, produknya gitu. Kalau perencanaan kota ini lebih kepada dokumen, gitu. Jadi analisa kita di situ detail banget, kemudian juga surveinya itu lebih detail juga dan cukup luas ya, karena satu kota mhm, sebenarnya itu mhm, idealnya gitu ya, satu kota gitu. Tapi untuk, pembelajaran mungkin diambil beberapa scoop aja sih iya, gitu. Nah di situ mungkin yang perlu di-prepare adalah stamina juga ya, kan bener banget, bener ya, apalagi lagi panas-panas kayak iya, Bu, gini. bener, Jadi stamina untuk melaksanakan survei, tapi yang bekal yang dari studio-studio sebelumnya juga harus dibawa tuh. mhm, mhm, Tadi ya yang curiosity, terus tadi iya, kreativitas, itu juga harus dibawa tetap gitu, ditambahin lagi sama, kemampuan analisanya. mhm, mhm, Nanti sudah masuk ke, analisis setelah turun dari lapangan, masuk ke analisis itu, nanti ada dari tim petanya itu juga iya, harus ini ya, harus teliti mhm, gitu, karena merencanakannya itu per blok, blok-blok nanti, per persil juga mhm, atau per kapling-kapling gitu, jadi, sangat detail sekali gitu. Tapi di situ juga kreativitasnya tetap dipakai karena ada rencana. mhm, RDTR mhm, itu kan rencana detail tata ruang tuh ya. iya, Jadi ada rencana juga nanti yang konsep-konsep yang bisa diambil gitu. Kemudian masuk ke studio terakhir, studio wilayah mhm, gitu. Skupnya itu sebenarnya satu, eee, provinsi, bisa mencakup satu provinsi, satu raja terakhir itu kabupaten ya, Bu? gitu ya. Menyeluruh, Iya, cuman lebih apa ya, lebih komprehensif dibandingkan RDTR sih, lebih di atasnya lagi, lebih abstraknya daripada mhm, RDTR gitu kan. Jadi kalau di, dokumen tata ruang kan ada RT/RW dulu baru RDTR gitu ya. Tuh, jadi
Iya pokoknya apa yang bekal yang udah dari studio proses itu nggak boleh ditinggalin gitu, mentang-mentang udah Iya, lewat gitu kan. Jadi harus diakumulasi sampai heeh, nanti di studio studio. wilayah. Nanti setelah studio wilayah siap untuk dipakai di dunia kerja gitu. Takut. Oh iya Bu, tapi bener sih Bu, soal yang Betul. stamina itu Bu. Iya Soalnya ya. selama studi yang udah saya jalanin ini Bu, Heeh. sosial energi itu butuh banget Bu. Heeh. Betul. Selain kita keliling-keliling nyari wisata, kita kan juga keliling nyari data gitu ya Bu. Ya. Itu Jadi wisata atau eh, data ya? collab kayaknya deh Bu, Boleh kayak collab ya dua-duanya bener ya. Bu. Nah Bu, itu selain kayak ilmu sosial kita nih Bu ya, yang dilatih gitu Bu. Ada ilmu lain gak sih Bu yang berkaitan nih Bu sama studio ini? Ilmu lain yang kayak dalam studio ya. Hmm. Mungkin skill analisa itu ya. Karena kan di dalam studio ini selain ilmu sosial kan karena kita bertemu masyarakat gitu-gitu kan, kemampuan komunikasi yang pertama kan tadi, kemampuan komunikasi, gimana kita, bridging sama mereka. Kita juga kalau di setiap studio tuh ada yang namanya, apakah, ke dalam ke pemerintah daerah ya, ya kan? Itu Bu Nah ya. itu adalah salah satu apa ya, bentuk komunikasi kita Mhm. supaya kita diterima sama mereka, supaya kita di-support gitu, nggak tiba-tiba kita datang nyari data gitu kan, Oh nanti iya bisa benar jadi juga itu, sih. diusir gitu kan. Jadi proses, komunikasi itu perlu, kemudian ya kalau untuk di balik layarnya sih selain survei tadi ya itu analisa ya, kemampuan analisa kita harus, tajam, karena analisa kan banyak, cuma yang bisa sesuai sama output yang kita harapkan itu kan, harus tepat gitu loh milih analisanya, gitu. Sama satu lagi sih kalau PWK itu pasti Gimana tuh Bu? teamwork ya, Iya bener. bener kan. Heeh. Jadi, pasti adalah kalau kalian di lapangan mungkin ada sesama temen gitu ya, ada Mhm. konflik-konflik dikit gitu atau malah ada yang cilok. Wah, siapa tuh? Siapa ada yang pernah nggak Ada nih? nggak yang cilok Takutnya gitu ya? biasanya ada sih Bu. Biasanya ada ya Iya. gitu ya. Jadi mungkin itu, mungkin ada konflik sama temen gitu. Jadi teamwork-nya itu harus Harus erat ditingkatkan. banget itu ya Bu. Dan peran ketua itu mungkin penting ya Mhm. untuk menggerakkan orang yang begitu banyak untuk mencapai satu output gitu. Karena kalau nggak ada kepalanya nanti ya mencar-mencar gitu Berarti kan. ilmu leadership juga perlu banget. Betul, leadership, teamwork itu, sangat penting. Wah, Gitu. oke kayak itu kan studio PWK tuh ibaratnya tuh kita kerja dalam ranah PWK nih Bu, itu dalam skala kecil kan ya Bu ya. Selain itu Bu, ada kayak benefit lain gak sih Bu dari studio PWK ini terhadap kita para calon plannersnya gitu? Benefit lain ya, Mhm. buat kita. Ya yang pasti yang pertama, kita jadi tahu ya proses di lapangan itu gimana, menghadapi orang itu gimana gitu. Kita belajar secara praktik gitu. Jadi simulasi dunia nyatanya nanti kita Mhm. hadapi di pekerjaan kita gitu kalau memang kita masih bekerjanya sejalur ya, pelajari di kampus gitu. Tapi selain itu ya yang pasti, mungkin ada orang-orang yang punya kepribadian mungkin lebih introvert gitu ya. Tapi lewat PWK ini ya mau nggak mau Iya gitu Bu, harus, harus let it open flow ya ya Bu kan, ya, mau ya open. harus bisa aktif. Jadi ya yang pasti di sini melatih skill kita sih jadi lebih luas, lebih Mhm. fleksibel. Saya juga introvert loh dulu Iya Bu. tuh. Terus gimana tuh Bu tipsnya tuh biar bisa public speaking di depan kamera-kamera tuh? Itu ya karena memang udah terbiasa akhirnya Hmm. gitu. Kalau saya sendiri merasanya, karena itu diajarkan di kuliah ya, jadi nggak ada yang namanya salah dan benar gitu. Mhm. Maksudnya, nggak ada yang namanya salah, pasti semuanya itu adalah proses pembelajaran gitu. Jadi saya, merasa lebih percaya diri untuk nyoba gitu, Oh, untuk bisa presentasi di depan Pemda gitu, itu kan sebenarnya butuh ya keberanian. Iya. kepercayaan diri Iya benar gitu. Bu. Kayak udah dipercaya, saya gitu. Jadi akhirnya ya udah maju mau nggak mau maju dan ternyata bisa gitu. Dan di situ baru itu jadi bekal kita juga loh untuk soft skill yang mungkin sebenarnya tertimbun ya di dalam diri kita Heeh. gitu. Oke, jadi kayak kalau jadi planners itu juga harus bisa istilahnya banyak ngomong gitu ya Bu ya. Iya Harus banyak bisa ngomong tapi jangan mengolah yang yang ada isinya ya benar Bu. Benar banget. Nah, kalau waktu studio nih Bu, waktu dulu kita flashback sedikit lah. Ibu dulu studionya tuh ngambil aspek apa nih Bu? studio saya pernah di Pola Ruang. Mhm. Itu waktu di
studio kota kalau nggak salah di Pola Ruang, kemudian pernah juga di pendudukan gitu, di studio proses gitu. Ya, jadi pernah di Pola Ruang, pernah di kependudukan, sama lupa lagi sih apa aja, mungkin itu ya kira-kira. Tapi ya itu yang mungkin yang berkesan itu ya Pola Ruang itu sih. Itu Mbak yang paling memorable gitu, Bu? Memorable, dan karena lumayan berat juga job desk-nya gitu. Oh, iya juga sih. Kalau ada apa ya Bu ya, kejadian yang paling diingat gitu Bu waktu selama Ibu studio itu kayak gimana nih Bu? Ada yang menarik Yang atau Ibu menarik justru ya? juga ikutan cilok gitu Bu? Hah? Atau gimana Bu? Nggak pernah saya. Nelpon Oke, Bu. oke. Kalau ini ya berhubungan sama pengalaman di lapangan berarti. Nah, Di iya. lapangan sih mungkin lebih ke yang paling ingat itu jalan-jalan ya. Nah, itu dia Ya Bu. kan, karena kayak Brandingnya setelah nyari data segala macam udah kelar nih semua target hari ini gitu. Jalan-jalan deh akhirnya masih samping gitu, masih pakai topi, masih bawa-bawa berkas gitu kan, terus cari tempat makan, mungkin wisata yang mungkin khasnya di daerah tersebut gitu. Jadi itu sih yang paling memorable, yang paling disuka gitu. Mungkin waktu dulu pas saya studi wilayah itu kan saya di pesisir barat tuh, di Lampung ya. Dan itu tempatnya memang banyak tempat untuk dieksplor kan, di sana area pesisir tuh ya. Yang pantai-pantainya terkenal untuk surfing secara internasional gitu kan. Jadi setelah survei tuh punya kesempatan tuh untuk main-main dulu ke Pantai Labuan Jukung, Tanjung Setia gitu-gitu. Untuk ya sekedar makan degan ya di sana sama ketemu orang-orang lokal gitu. Nah, itu seru sih menurut saya. Sekalian healing ya Bu ya. Sekalian healing. Habis pusing-pusing ngadepin para Iya, terus nanti malamnya asik gitu. Balik ke laptop. Kembali gitu ke kan ya, Bu. laptop, input data segala macam. Oh ya Bun, saya dapat informasi juga nih Bu, kalau Ibu Chania ini juga terlibat jadi dosen gitu Bu di studio, bener gak Bu? Iya, benar. Kalau ada kesempatan Ibu misalkan ada kayak studio yang lingkupnya nih di luar Lampung gitu Bu, Ibu pengen daerah mana tuh Bu, cerita? Di luar Lampung ya, bebas nih. Ya, Seluruh bebas. Indonesia. Di luar dalam Indonesia tapi Bu. Dalam Indonesia. Iya, seluruh sepertinya- Indonesia ya. Nah, masih yang memungkinkan di Indonesia ya. Iya. Mungkin daerah-daerah yang punya historis sendiri kotanya ya, misalnya kayak Jogja, itu kan dia atau Solo, itu kan kota-kota yang udah dibangunnya dari masa kerajaan dulu lah ya, bisa dibilang dia udah maju duluan dari zaman dulu gitu. Kayak salah satunya Jogja itu kan dia dari sisi tata ruangnya itu berkaitan sama kebijakannya raja dulu itu ya, Sultan Hamengkubuwono pertama. Dia membuat apa namanya, semacam garis imajiner gitu yang membelah dari Laut Selatan, terus nanti ada Tugu Jogja, keraton gitu. Jadi kita bisa lihat morfologi kotanya itu ada perpotongannya garis imajiner tadi. Jadi kayaknya kalau mempelajari kota-kota dengan sejarah, nilai sejarah itu kayaknya seru gitu. Iya. Soalnya kan juga setahu saya nih Bu, Jogja itu punya kayak sistem pemerintahnya sendiri gitu ya. Betul, sampai sekarang kan masih ya. Itu sih yang menarik. Jadi kayaknya itu bisa kita kaji ya. Kalau let's go Bu kayaknya Bu. Iya, let's go ya. Next studio Bu, kayaknya kita harus ke Jogja nih teman-teman. Boleh, pengen makan bakpia saya soalnya Bu. Oh iya. Mungkin pertanyaan soal studio ini kayaknya sudah sangat menarik dan sudah sangat banyak nih Bu yang kita dapatkan. Mungkin kita mau ke segmen yang terakhir nih Bu. Namanya tuh rata atau rancang kata nih Bu. Kayaknya mungkin aku kasih sedikit caranya nih Bu kayak gimana. Jangan sedikit dong, banyak. Oh iya, banyak. Spoilernya nih. Oke. Jadi di rata ini atau rancang kata ini nanti aku bakal kasih satu kata buat Ibu. Nah, nanti apa yang terlintas di kepala Ibu nih langsung ditembak aja, Bu. Maksudnya ditembak diucapkan ya, bukan bukan confessing. Oke. Ibu udah ready, Bu? Ready. Oke. Mungkin ini Ibu maunya nih di lingkup yang studio yang studio atau mau di bebas. Oke. Bebas. Kota. Konsep kelompok. Kreatif. Presiden. Benchmark. Bunga Rosi. Cantik. Oke Bu. Iya. Satu lagi Bu. Apa tuh?
Medinfo HMP Mandalanata. Keren. Oke. Mantap banget, Bu. Oke, cukup jelas ya Oke, udah berarti cukup jelas. penjelasannya. Mungkin kalau mau lebih jelas lagi, Hubungin nomor di Bohong ya, Masuk salah prodi. dong. Iya. Oke, mungkin saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Oke. Chania yang sudah meluangkan waktunya dan juga kesempatannya untuk bisa hadir menjadi narasumber di Mandalanata Podcast. Mungkin di episode-episode lainnya nih kita bisa undang Bu Chania lagi, bercerita-cerita lagi nih soal experience yang mungkin bisa jadi mindset baru untuk kita semua. Mungkin akhirnya Mandalanata Podcast sudah ada di ending nih. Jadi untuk teman-teman yang mau tahu nih soal podcast apa lagi nih yang akan kita bahas di Mandalanata Podcast, bisa langsung like, comment, and subscribe dari YouTube HMP Mandalanata atau bisa go to Instagram dari HMP Mandalanata ITERA. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang didapatkan pada hari ini, pada podcast kali ini bisa teman-teman jadikan pengetahuan yang baru dan juga bisa diimplementasikan ke hal yang positif. So, aku Rosi dari HMP Mandalanata 21 mengakhiri podcast pada kali ini. See you!